Halo semuanya, selamat datang di ulasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar sebuah peta jalan yang wow, bener-bener krusial. Kita nggak akan bahas tentang cara-cara lama buat sukses ya, sama sekali nggak. Sebaliknya, kita bakal fokus memberikan ringkasan padat tentang 5 sektor yang udah dipastikan bakal mendominasi ekonomi masa depan. Nah, pertanyaannya, kenapa ini penting banget buat Anda? Karena gini, dunia kita tuh sekarang lagi ada di ambang perubahan industri terbesar dalam sejarah manusia. Paham soal sektor-sektor ini adalah kunci absolut buat ngebuka potensi kekayaan baru. Yuk, kita langsung mulai aja. Bukan seberapa keras Anda mendayung, tapi kapal mana yang Anda tumpangi. Kutipan ini mungkin kedengarannya simpel banget kan? Tapi maknanya tuh sangat fundamental. Coba bayangin Anda adalah seorang penjual nasi goreng yang super pekerja keras. Anda bangun paling pagi, masakan Anda luar biasa enak. Terus Anda buka cabang kedua, bahkan ketiga. Bisa sukses dan hidup nyaman? Oh tentu saja bisa. Tapi, apa Anda bisa jadi miliarder dunia cuma dari situ? Jawabannya hampir mustahil. Kenapa? Karena industri lama itu punya apa yang kita sebut sebagai wealth cap atau batas kekayaan. Seberapa keras pun Anda mendayung, kalau kapal Anda ukurannya kecil, Anda bakal selalu kalah cepat dari mereka yang udah santai-santai di atas kapal pesiar raksasa. Coba kita bandingkan dua jalur yang benar-benar beda ini. Di satu sisi, kita punya industri warisan, seperti retail, makanan, atau manufaktur tradisional. Banyak orang kaya di masa lalu, sebut aja Bernard Arnault dengan Louis Vuitton-nya, membangun kerajaan mereka di sini. Tapi masalah utamanya, sektor-sektor ini tuh udah dimonopoli. Anda nggak bisa lagi sekedar menjiplak resep mereka. Kalau Anda mau bikin the next Facebook atau the next Zara hari ini, yah Anda udah telat banget. Di sisi lain, nah ini dia, tempat lahirnya para miliarder generasi berikutnya, monopoli baru, seperti teknologi dan finansial masa depan. Ini butuh cara pandang dan kendaraan yang sepenuhnya baru untuk mencapai skala yang tak terbatas. Nah, ini dia roadmap kita hari ini. Kita akan membedah AI dan robotika, evolusi finansial lewat blockchain, energi bersih, bioteknologi, ekonomi luar angkasa, dan pastinya strategi untuk menguasai masa depan. Oke, mari kita langsung selami kapal raksasa yang pertama, era AI dan robotika. 13–22 triliun dolar. Coba resapi angka itu sebentar. Gede banget kan? Berbagai riset memproyeksikan kalau pangsa pasar kecerdasan buatan bisa menembus angka setinggi itu. Ini bukan cuma tren teknologi biasa loh, ini pergeseran tektonik. Perusahaan pembuat chip GPU kayak Nvidia sekarang merajai kapitalisasi pasar global, sementara raksasa kayak OpenAI terus mendobrak batas-batas kecerdasan perangkat lunak. Tapi ingat, perangkat lunak itu baru pemanasannya aja. Kunci kekayaan baru yang sebenarnya di sektor ini adalah robotika humanoid. Kita nggak lagi ngomongin soal lengan robot kaku di pabrik perakitan tua yang cuma bisa ngerjain satu hal. Bukan. Kita lagi ngomongin AI yang dikasih tubuh fisik, persis kayak manusia. Robot yang bisa bawain barang, ngerakit mobil, atau bahkan jadi manajer toko. Pabrikan raksasa kayak BMW tuh udah mulai pakai robot dari figur AI di jalur perakitan mereka. Ini adalah tenaga kerja masa depan yang nggak pernah capek, nggak pernah protes, dan literally beroperasi 24 jam penuh. Dan yang bikin ini makin mendesak? Maksudku yang bikin peluang ini luar biasa adalah seberapa cepat evolusi ini terjadi. Kita bergeser dari mesin tugas tunggal hari ini ke robot gudang serbaguna dalam 5 tahun, dan boom, 10–15 tahun ke depan, Anda bakal ngelihat humanoid ada di kehidupan sehari-hari. Ketika robot-robot ini diproduksi massal kayak smartphone, biaya mempekerjakan mereka bakal jauh lebih murah daripada ngegaji manusia. Pekerjaan fisik yang berulang bakal keganti semua. Skala peluang kekayaan di sini benar-benar belum pernah ada tandingannya. Kita lanjut ke kapal raksasa kedua, evolusi finansial melalui blockchain. Kalau kita narik mundur sejarah, industri keuangan itu selalu mencetak miliarder paling banyak. Tapi sistem keuangan global kita saat ini, yang muterin uang sekitar 500 triliun dolar, itu dibangun di atas infrastruktur yang udah sangat usang. Mau kirim uang antar benua pas akhir pekan, nggak bisa, banknya tutup. Jaringan SWIFT itu lambat dan rentan banget dimanipulasi secara politik. Ingat, waktu konflik Rusia-Ukraina, ratusan miliar dolar dibekukan begitu aja lewat SWIFT. Di sisi lain, blockchain nawarin sistem tanpa batas negara. Jalan terus 24 jam, nggak bisa disensor, dan yang paling krusial, ini adalah bentuk uang yang kompatibel sama AI karena di-backup oleh energi komputasi. Nah, yang paling menarik dari perbandingan aset global ini adalah betapa awal dan kecilnya kripto saat ini. Coba dibayangin, real estate dan ekuitas itu nilainya lebih dari 330 triliun dolar. Emas aja ada di angka 25 triliun. Terus Bitcoin dan kripto cuma sekitar 1–2 triliun. Bayangin apa jadinya waktu sistem lama mulai rontok dan sebagian kecil aja dari uang institusi raksasa itu pindah ke sistem finansial masa depan ini. Ruang untuk tumbuh secara eksponensial di sini benar-benar luar biasa masif.
Sektor yang ketiga, energi bersih. Sektor ketiga ini tuh nyambung banget sama dua hal yang baru kita bahas. Kenapa energi bersih tiba-tiba jadi kunci kekayaan? Jawabannya simpel. AI dan blockchain itu rakus banget sama energi komputasi. Bahan bakar fosil kayak batu bara nggak bakal sanggup ngejar permintaan ini dan diprediksi bakal punah dalam 50 tahun. Supaya miliaran robot dan jutaan pusat data AI bisa jalan terus, dunia terpaksa melakukan pergeseran senilai triliunan dolar menuju tenaga surya, angin, dan reaktor nuklir fusi. Siapapun yang bisa ngasih suplai energi murah tak terbatas buat AI, dia yang bakal jadi penguasa dekade berikutnya. Masuk ke area keempat, bioteknologi dan ilmu umur panjang atau longevity. Coba pikirkan, waktu orang-orang udah ngumpulin triliunan dolar dari teknologi dan energi tadi, apa sih satu-satunya hal mewah yang paling pengen mereka beli? Waktu. Bioteknologi dulunya jalan lambat banget, sampai akhirnya AI dari Google DeepMind berhasil mecahin salah satu misteri biologis terbesar, pelipatan protein. Sejak itu semuanya meledak. Tiba-tiba kita bisa pakai AI buat merancang obat, ngedit genetik pakai CRISPR, dan ngelawan penyakit mematikan. Dana swasta ngalir gila-gilaan ke riset umur panjang ini. Ini bakal jadi industri 12 triliun dolar karena satu alasan pasti. Nggak ada miliarder yang nggak pengen hidup sampai 100 tahun lebih buat nikmatin kekayaan mereka. Dan industri yang kelima, menaklukkan ekonomi luar angkasa. Mungkin ini kedengarannya kayak film sci-fi ya, tapi ini beneran lagi terjadi di atas kepala kita sekarang juga loh. Manusia tuh pelan-pelan lagi berevolusi naik level di skala Kardashev, yaitu peradaban yang bisa manfaatin seluruh energi planet dan bintangnya. Kenapa panel surya di bumi nggak cukup? Karena ada siang dan malam dan baterai raksasa itu mahal banget. Tapi kalau kita taruh panel surya di satelit yang orbit bumi, kita bisa nangkep energi matahari 24 jam non-stop. Kedepannya, pusat data AI raksasa itu bahkan nggak akan dibangun di bumi. Mereka bakal ada di luar angkasa, nangkep energi tanpa batas. Dan ini bukan cuma teori, jaringan internet Starlink aja udah merevolusi konektivitas global. Belum lagi perusahaan swasta yang lagi balapan nambang asteroid, bayangin, satu batu luar angkasa bisa penuh dengan mineral langka bernilai miliaran dolar. Terus ada pariwisata dan pertahanan luar angkasa. Bahkan nih, dengar-dengar, SpaceX dirumorkan bakal IPO dengan valuasi nembus 2 triliun dolar. Ini bukti nyata kalau luar angkasa udah jadi area perburuan kekayaan paling mutakhir saat ini. Sekarang, puncaknya, strategi menguasai masa depan. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan bahwa 5 sektor tadi itu bukan industri yang saling lepas. Enggak, mereka itu satu ekosistem raksasa. Lihat polanya, AI dan kripto butuh energi gila-gilaan. Energi bersih kasih solusi lokalnya. Lalu ekonomi luar angkasa kasih energi surya tanpa batas. Dan ujung-ujungnya bioteknologi pakai kekuatan AI tadi buat bikin manusia hidup lebih lama supaya bisa menikmati semua itu. Semuanya terhubung kayak satu rantai raksasa. Nah, disinilah banyak banget orang bikin kesalahan. Strategi yang keliru tuh nyoba-nyoba mendayung semua kapal, belajar semuanya sekaligus, atau malah maksa nyangkut di pasar lama yang udah stagnan. Anda pasti bakal capek sendiri. Strategi pemenangnya? Fokus, pilih satu aja dari sektor masa depan ini buat Anda kuasai. Jadi pakar di sana, kumpulin modal aktifnya. Baru setelah itu, gunakan untungnya buat berinvestasi di 4 sektor lainnya. Ini tuh resep paling masuk akal buat ngebangun kekayaan sambil tetap relevan di masa depan. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Ekonomi masa depan itu bukan lagi wacana. Dia lagi dibangun bata demi bata hari ini. Industri lama jelas punya batas. Tapi kelima sektor yang baru aja kita bedah, batasannya cuma seberapa jauh peradaban kita bisa melangkah. Kesempatan udah ada di depan mata Anda sekarang. Pertanyaannya tinggal satu, kapal mana yang bakal Anda naiki? Oke, sampai di sini dulu ulasan mendalam kita. Teruslah belajar, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.